Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sintesis etil asetat. Anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu adalah Octavia Puspawijanarko, NIM 1012-2004, Adis Elza Adelia 1012-2006, Amara Akrama Latifah 1012-2015, Angelina Karunia Hakiki 1012-2016, dan Desinta Anggun Febriani Putri 1012-2047. Pengertian dari etil asetat. Etil asetat merupakan senyawa organik yang umumnya digunakan sebagai pelarut dalam industri cat, tinta, dan pelapis, dan secara kimia. Ester dari asam asetat dan etanol memiliki rumus CH3 COO CH2 CH3. Untuk pengertian sintesis etil asetat, sintesis etil asetat merupakan proses kimia di mana asam asetat bereaksi dengan etanol yang menghasilkan etil asetat. Karakteristik etil asetat. Yang pertama, cairan tidak berwarna, memiliki bau khas menyengat seperti lem atau penghapus cat kuku, mudah menguap, relatif tidak beracun, non-higroskopis, larut dalam sebagian besar pelarut organik seperti alkohol, aseton, ester, dan kloroform. Selanjutnya pengertian esterifikasi. Senyawa ester seperti etil asetat dapat disintesis dengan metode esterifikasi Fischer. Reaksi esterifikasi umumnya mengacu pada pembentukan ester melalui interaksi alkohol dan asam karboksilat. Ini adalah proses yang dapat balik atau reversibel dan tidak akan berlangsung sampai batas tertentu tanpa adanya katalis atau berlangsung secara lambat. Proses esterifikasi digambarkan sebagai sintesis kesetimbangan katalis asam yang dikembangkan oleh Emil Fischer. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana di antara beberapa metode yang digunakan dalam sintesis ester. Perkembangan produksi etil asetat. Secara umum, terdapat dua jenis katalis yang telah digunakan untuk produksi etil asetat, yaitu katalis asam homogen dan katalis asam heterogen. Penambahan katalis meningkatkan laju reaksi dan sistem mencapai kesetimbangan dengan cepat. Asam mineral seperti H2SO4, HCl, HBr, dan HI dapat digunakan sebagai katalis homogen atau katalis cair untuk reaksi esterifikasi. Namun, katalis heterogen atau katalis padat lebih disukai daripada katalis homogen karena kelebihannya seperti menghilangkan lingkungan korosif, selektivitas yang lebih baik terhadap produksi yang diinginkan, kemurnian produk yang tinggi karena penekanan reaksi samping, dan pemisahan katalis yang mudah dari campuran pasca reaksi. Reaksi etil asetat. Asam asetat ditambah etanol menjadi etil asetat plus air. Mekanisme etil asetat. Pertama, gugus karbonil asam asetat diprotonasi oleh katalis asam atau gugus H, di mana pada percobaan ini digunakan H2SO4 pekat sebagai katalis. Nampak bahwa penambahan katalis dilakukan secara perlahan-lahan sambil didinginkan dan dikocok. Penambahan perlahan-lahan asam bertujuan agar campuran cepat homogen dan untuk menghindari terjadinya degradasi campuran bereaksi atau asam asetat dengan etanol. Kemudian bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya H2SO4 menguap. Bahwa sifat reaksi H2SO4 yang eksoterm. Kedua, proses protonase
sangat dibutuhkan dalam reaksi ini karena dapat menaikkan muatan positif pada atom karbon. Karena tanpa adanya H+, oksigen yang terikat pada C karbonil memiliki elektronegatifan yang lebih besar, sehingga adanya efek imbas indeks dapat menyebabkan C karbonil berkurang ke elektronegatifannya, karena O akan cenderung memberikan elektronegatifan. Akan tetapi, dengan adanya protonase pada oksigen, karbonil menyebabkan oksigen lebih cenderung memberikan elektron pada H+, sehingga muatan positif dari karbonil meningkat dan menyebabkan keadaan yang baik, di mana yang bertindak sebagai gugus nukleofil adalah gugus OH dari etanol. Gugus OH merupakan gugus yang baik sehingga akan menyerang karbonil pada asam asetat yang telah terprotonase. Yang ketiga, pada tahap terjadi adisi nukleofil pada gugus OH atau pada etanol. Kemudian terjadi ikatan CO yang baru atau ikatan ester. Setelah adisi nukleofilik, maka reaksi dilanjutkan dengan deprotonasi atau penghilangan gugus H. Pada ikatan ester yang baru, deprotonasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk ikatan CO yang stabil. Yang keempat, karena digunakan katalis asam dari reaksi akan terbentuk kembali H+. Hal ini memberikan peluang untuk terjadinya protonasi. Protonasi ini sangat dibutuhkan karena melihat bahwa OH pada gugus asam asetat merupakan gugus yang jelek karena OH memiliki keelektronegatifan sehingga kemampuannya untuk berikat pada C yang parsial atau plus sangat besar karena adanya perbedaan momen dipol menyebabkan OH untuk hilang. Maka dibutuhkan protonasi sehingga terbentuk plus OH2 yang merupakan gugus yang baik. Pada tahap terakhir dari reaksi tersebut, lepasnya air dan ikatan CO akan terjadi karena reaksi ini merupakan kesetimbangan, maka air yang dilepaskan akan menyerang kembali gugus karbonil yang terprotonasi. Ester yang dihasilkan akan melepaskan protonnya dan membentuk etil asetat atau etil etanoat sebagai produk akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.